Sustiawati, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Tujuan saya di sini akan melakukan perawatan WSD atau water seal drain atau sering disebut selang dada. Pasien dengan kondisi pneumotoraks, hematotoraks, serta efusi pleura biasanya pasien yang mengalami perawatan WSD ini. Indikasi dilakukannya WSD terutama pada pasien dengan komplikasi berat seperti PPOK atau tuberkulosis atau penyakit lain. Tujuan perawatan WSD sendiri yang pertama itu untuk mencegah terjadinya infeksi pada tujuan perawatan WSD yang pertama itu mencegah terjadinya infeksi serta memonitor ada atau tidaknya infeksi pada sekitar liserasi selang. Yang kedua, mencegah terjadinya kolaps paru serta pergantian botol WSD pada serta perawatan pada liserasi selang. Saya sudah membaca rekap medis pasien dengan atas nama Nyonya R, usia 45 tahun dengan hematotoraks. Selanjutnya kita dekatkan pula tubuh pasien. Maaf Ibu, bajunya dibuka dulu ya. Iya Mbak. Minta tolong ini tangannya diangkat Ibu. Saya pasangkan perlak dulu juga Bu. Sekaligus pasang bengkok. Kemudian gunakan handscoon bersih. Selanjutnya kita lihat setelah dipasang pelak dan bengkok, kita lihat di bagian balutan. Kita lihat apakah terdapat bercak darah atau tidak. Kemudian kita lihat ada atau tidaknya rembesan darah di bagian kasar. Selanjutnya kita memonitor selang. Kita lihat dilihat satu persatu apakah ada sumbatan di bagian selang atau tidak. Jika tidak ada, kita lanjut ke sambungan selang antara selang yang menuju ke dada dan selang menuju ke botol WSD. Di situ dilihat apakah terdapat rembesan atau tidak, terlihat ada kebocoran atau tidak. Selanjutnya kita lihat selang apakah terdapat lipatan atau tidak. Kemudian kita monitor bagian botol WSD. Nah, di sini terlihat kita inspeksi bagian botol WSD, bagaimana warna cairan yang keluar serta berapa jumlah cairan yang dikeluarkan. Jika di botol WSD itu terdapat cairan berwarna merah, itu menandakan pasien mengalami hematotoraks. Kemudian kita melihat ekspansi paru pasien dengan cara melihat undulasi serta melihat gelembung yang terdapat pada botol WSD. Yang pertama kita mengecek undulasi pasien dengan cara meminta pasien untuk tarik nafas serta membuang nafas. Ketika pasien tarik nafas, cairan yang ada di botol WSD tadi akan naik. Selanjutnya, jika pasien membuang nafas, menghembuskan nafasnya, cairan yang ada di selang tersebut akan turun. Kemudian cara melihat gelembung di bagian botol WSD, kita meminta pasien batuk. Ibu boleh minta tolong batuk sebentar, Bu? Iya Mbak.
Nah, ketika pasien batuk tersebut nanti akan terlihat di botol WSD itu gelembung-gelembung. Nah, di situ pasien menandakan ekspansi parunya belum maksimal ya. Kemudian kita akan mengganti balutan. Kita buka balutan yang ada di selang dada pasien. Setelah kita buka balutannya, kita lihat di bagian selangnya apakah terdapat tanda-tanda infeksi atau tidak, seperti tandanya kemerahan, bengkak, ada atau tidaknya nanah. Kemudian kita juga melihat bagaimana penjahitan yang ada di bagian selang. Nah, dilihat apakah ada benang yang keluar serta kekuatan benangnya seperti apa. Selanjutnya kita akan membersihkan di bagian selang tersebut. Kita ganti dengan kasa yang steril. Kita siapkan NaCl. Kemudian kita lepas handscoon dan kita ganti dengan kasa steril. Sebelumnya kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Lalu kita gunakan handscoon. Kemudian kita ambil kasa kurang lebih 7, yang 2 untuk membersihkan bagian insersi selang, kemudian yang 1 untuk membersihkan selang. Kemudian kita keringkan selang terlebih dahulu. Kita rendam selang kasa dengan cairan NaCl, kita peras. Kita bersihkan dari dalam keluar dengan cara mengusap 1 kali. Kita bersihkan dari bagian dalam keluar insersi selang tersebut. Kita ulangi sekali lagi di bagian sebelahnya. Selanjutnya kita bersihkan selang dengan kasa. Selanjutnya kita lihat apakah terdapat kemerahan atau tidak. Kalau tidak ada, kita tidak perlu mengusapkan salep ke luka pasien. Selanjutnya kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita tutup luka dengan kasa kering. Kita balut selang dengan menggunting sebagian. Diusahakan untuk menutup bagian selang tersebut, lalu kita tekatkan dengan hipofik. Selanjutnya kita akan mengganti botol WSD dengan cara kita mengeklem bagian selang. Kita klem. Selanjutnya kita ganti botol WSD dengan botol WSD yang baru. Selanjutnya setelah kita ganti, kita buka klem yang tadi, kemudian kita buka kembali. Kita cek ekspansi paru pasien dengan meminta pasien tarik nafas seperti tadi. Selanjutnya
kita bereskan alat. Alhamdulillah Ibu, ini sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Sudah agak mendingan setelah dilakukan pembersihan ya Bu? Alhamdulillah sudah Mbak. Alhamdulillah Ibu. Karena ini sudah selesai, saya nanti akan kesini lagi nanti jam 12 siang untuk memberikan obat kepada Ibu. Sebelum saya tinggal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak. Kalau tidak ada, baiklah Bu. Nanti kalau misalkan Ibu ada keperluan dengan perawatnya, Ibu bisa memencet di atas ini Bu. Nanti akan terhubung dengan perawat yang ada di nurse station ya Bu. Iya Mbak. Baiklah Bu, saya tinggal dulu. Oh iya Bu, ini posisinya mau tiduran seperti ini atau mau terlentang lagi Bu? Seperti itu aja Mbak. Seperti ini nggih. Ya udah Bu, saya tinggal dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga